Berkaitan dengan laporan tadi dari Pramadika Samudra, KPK tampaknya punya peranan yang besar dalam menentukan siapa yang menentukan isi kabinetnya. Sebetulnya kalau kita cermati memang beberapa hari sebelum pengumuman itu ada begitu banyak tarik ulur. Menurut Anda apa yang akhirnya kemudian berpengaruh paling besar dalam menentukan kabinet? Apakah memang KPK ataukah memang ada faktor-faktor lain, kompromi politik lain yang sebetulnya menentukan kabinet ini? Sebagian besar rekomendasi KPK itu tampaknya berpengaruh ya. Tetapi tampaknya kita tidak pernah tahu sebetulnya. Karena KPK tidak mungkin juga membukanya, Pak Jokowi juga tidak mungkin membukanya tentang nama-nama yang mendapat merah dan kuning itu ya. Tetapi kalau kita lihat dari rekam jejak masing-masing orang ini yang kita ketahui dari sisi publik, tampaknya sebagian besar KPK cukup berpengaruh, tetapi tampaknya ada beberapa nama yang masih mendapatkan backup yang cukup kuat dari orang-orang yang berpengaruh dalam menyusun kabinet ini. Kalau kita mau simpulkan ya yang menyusun kabinet ini yang berpengaruh ada 4 kategori. Pak Jokowi, Pak JK, Ibu Mega, dan para pimpinan partai. Kan begitu. Nah, siapa saja nama yang kemudian mestinya dicoret tapi kemudian ternyata masih masuk, kita tidak pernah tahu. Kita kan cuma tahu dari rumor gitu ya. Nah, nanti kita lihat respon KPK. Kalau KPK terlihat responnya kurang happy, itu berarti ada nama-nama tersebut sebetulnya yang ada di sana. Pertanyaannya adalah seperti yang Anda bilang, kok nama-nama seperti itu masih bisa masuk gitu? Yaitu karena ini adalah kompromi antara 4 kekuatan itu. Ya, Jokowi, JK, kemudian Ibu Mega dan tapi di antara 4 itu ada yang paling dominan tidak sih sebetulnya Mas Dedi? Kalau dilihat dari struktur ini kita bisa bagi 2 ya. Dari segi orang-orang non partai dan orang-orang partai gitu ya. Orang partai tentu pimpinan partai masing-masing yang berpengaruh. Non partai tampaknya kompromi antara 3 orang. Kalau yang partai itu kompromi antara 4 orang atau 4 kategori, Jokowi, JK, Mega, dan plus para pimpinan partai. Kalau yang non partai itu kompromi antara Jokowi, JK, dan tampaknya Bu Mega. Dan kemudian ini yang akhirnya muncul di publik itu menurut Anda karena apa? Jokowinya? Wajar saja kalau muncul beberapa spekulasi di kalangan publik, misalnya sebetulnya pertanyaan seberapa besar ini peran Ibu Mega gitu kan. Itu karena publik melihat misalnya ada beberapa nama yang kalau di partai udah jelas ya, dia pasti mendapatkan restu Mega. Ada beberapa nama yang tampaknya bisa dikait-kaitkan dengan Ibu Mega. Ada beberapa nama ya yang selama ini dikenal dekat dengan Ibu Mega gitu. Jadi karena nama itu tetap masuk, saya kira wajar kalau ada pertanyaan seperti itu. Tinggal bagaimana Jokowi JK menjawabnya dalam sesuai dengan judul kabinetnya, yaitu kabinet kerja itu. Baik, Mas Dedi, kalau bagaimana dengan perubahan nomenklatur? Nah, kalau menurut Anda perubahan nomenklatur ini bisakah kemudian membuat para menteri-menteri ini bekerja lebih maksimal dan apakah menteri-menteri yang dipilih oleh Jokowi ini sesuai dengan jabatan yang dia pilih sekarang? Perubahan nomenklatur itu harusnya mencerminkan itu agenda utama. Tentu ada 3 menteri yang memang 3 kementerian yang tidak boleh harus ada, Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, dan Dalam Negeri. Itu ada. Tapi yang lain-lain itu adalah harus mencerminkan, kalau ada perubahan nomenklatur harus mencerminkan apa agenda atau fokus dari kabinet ini. Nah, itu tampaknya sudah dicermin dari nama ya. Ada Kementerian Kemaritiman, ada Kementerian Koordinator Kemaritiman, ada Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Pembangunan Manusia. Sebenarnya 3 ini yang menjadi pokok. Kalau Polhukam kan pasti ada. 3 ini tampaknya yang menjadi fokus. Nah, tinggal kita melihat apakah menteri-menteri di setiap bagian di antara kementerian itu, misalnya dalam hal kemaritiman, maka salah satu menteri harus jadi pokok adalah misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kita tahu yang memegang adalah Ibu Susi Pujiastuti ya. Kita tahu dia seorang entrepreneur yang mulai dari nol, dari bawah ya, kemudian mengembangkan bisnisnya secara cukup cepat. Tetapi apakah kapasitas itu sudah bisa mengcover ya secara nasional untuk memberikan inovasi-inovasi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan kita yang akan menjadi salah satu fokus dalam pembangunan kemaritiman.
Lalu juga ada soal Kementerian Pertanian yang juga harusnya menjadi fokus dalam konteks perekonomian misalnya. Lagi-lagi kita kurang tahu siapa namanya, itu Amran Sulaiman ya. Amran Sulaiman seorang yang kalau kita lihat dari berbagai informasi yang ada, seorang entrepreneur, pengajar juga, dan tampaknya cukup sukses di timur gitu. Jadi dari Makassar. Iya, nah tampaknya potensial dia punya kemampuan itu, tetapi lagi-lagi kita harus tunggu. Jadi dari sisi track record tampaknya udah nyambung tuh antara orientasi dengan latar belakang baik pengalaman maupun pendidikan dari menterinya. Satu lagi misalnya salah satu fokus lagi adalah infrastruktur ya, infrastruktur. Maka misalnya ada terkait dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Nah kalau ini orang sudah melihat track recordnya, Pak Jonan ini kan melihat track recordnya minimal di kereta api ya, yang dari awal susah sekali untuk direformasi, ternyata bisa. Nah mudah-mudahan pengalaman, dan itu tingkatnya nasional, mudah-mudahan itu bisa ditransformasi menjadi kemampuannya dalam mengelola perhubungan ini secara lebih baik. Demikian juga dengan menteri-menteri yang lain. Jadi yang terlihat itu sekarang adalah ada kesesuaian, terutama umumnya ya, ada kesesuaian antara pos yang diberikan, termasuk dengan perubahan nomenklatur itu, dengan latar belakang dengan latar belakang dari si menteri yang ditunjuk, dalam arti pengalaman yang mereka miliki selama ini, maupun dalam arti pendidikan ya. Nah pertanyaan berikutnya itu adalah apakah pengalaman yang ada yang mereka miliki dan pendidikan yang mereka miliki itu cukup untuk mengusung agenda-agenda utama yang akan dikerjakan oleh Pak Jokowi. Itu yang saya kira, kalau saya masih agak moderat untuk memberikan penilaian pada awal ini. Oke, coba kita lihat mampu nggak gitu ya. Jadi baik. Tapi kalau rekam jejak ini menurut Anda cukup mumpuni ya kalau untuk menangani. Saya tidak mengatakan mumpuni, beberapa ya. Sudirman Said saya kira misalnya di ESDM terkenal. Salah satu problem di ESDM ada yang kita kenal dengan mafia migas misalnya ya. Perlu ketegasan, perlu keberanian, perlu orang yang agak gila, agak luar biasa gitu dalam mengelola kementerian-kementerian utama ini. Nah mungkin Sudirman Said bisa memiliki kemampuan untuk itu. Dia dikenal sebagai aktivis anti korupsi, pernah menjadi ketua Masyarakat Transparansi Internasional Indonesia. Kemudian terakhir dia mereformasi, menjadi pimpinan dalam mereformasi bisnis, hubungan bisnis antara tentara dengan bisnis ya. Jadi dia punya pengalaman itu secara nasional. Tetapi yang lain-lain, seperti yang saya bilang tadi, Ibu Susi misalnya, dia punya, jadi ada kesesuaian antara pengalaman dia, bidang pengalaman dia dengan bidang yang sekarang dipegang. Ada kesesuaian. Tetapi apakah itu cukup mumpuni, itu yang belum kita bisa lihat. Harus menunggu hasil kerjaan nanti. Satu lagi cermatan yang mungkin banyak orang juga kemarin katakan, Mas Jayadi, ini keterwakilan wanita ini paling besar di kabinet kali ini. Apakah memang ini menjadi perhatian khusus dari Jokowi atau bagaimana? Ya, ini satu hal yang sebenarnya ada dua yang bisa menjadi menjadi ciri menonjol ya dari kabinet ini. Satu yang Anda sebut dengan wanita ya, ada 8 orang, benar nggak ya? 8 orang ya? 8 orang dari 34, berarti keterwakilan perempuan ada sekitar 24%. Belum sampai 30, tapi lumayan ya. 8, jadi itu ciri utamanya, keterwakilan perempuan yang cukup banyak gitu. Mungkin lebih besar dari keterwakilan perempuan di DPR ya, yang mungkin kurang dari 20%. Nah, jadi perempuan itu biasanya adalah dianggap kelompok yang sering dimarginalkan dalam pembangunan. Nah, jadi ini juga salah satu katakanlah komitmen dari Jokowi untuk mengutamakan rakyat-rakyat yang selama ini termarginalkan, termasuk kaum perempuan secara umum. Padahal posisi mereka 50% ya, begitu. Nah, mudah-mudahan perempuan-perempuan ini bukan hanya berjenis kelamin perempuan, tapi punya orientasi dan juga bisa mampu memenuhi ekspektasi. Nah, satu lagi yang menjadi Mas Jayadi, mohon maaf, kita harus langsung menuju di Istana Negara karena sudah menurut kabar informasi Jokowi sudah memasuki ruangan Istana Negara untuk segera melangsungkan acara pelantikan dari kabinet kerjanya.